wabarakatuh. Saya Sandrina Aprila Safitri dengan NIM 2313039 dari kelas SIB 6J. Di sini saya akan mempresentasikan analisis perbandingan metode SMART dan COPRAS pada sistem pendukung keputusan. Di sini saya akan membacakan definisi metode COPRAS. Pada tahun 1996, Vilnius Gediminas Technical University menciptakan suatu metode penilaian yang kompleks bernama COPRAS. Complex Proportional Assessment. COPRAS adalah salah satu metode yang digunakan dalam penentuan keputusan dengan mengasumsikan adanya hubungan langsung dan proporsional antara tingkat signifikan dan kegunaan alternatif. Metode ini memilih keputusan terbaik dengan mempertimbangkan solusi paling baik dan solusi paling buruk. COPRAS memberikan hasil yang lebih tepat dalam perhitungan peringkatan alternatif karena penilaian kriteria maksimal dan kriteria minimal dilakukan secara terpisah. Adapun cara perhitungan metode COPRAS sebagai berikut. Yang pertama, menormalisasikan matriks keputusan, yaitu XIJ sama dengan XIJ dibagi sigma M1 sama dengan 1 XIJ. Yang kedua, membuat matriks normalisasi terbobot D1 sama dengan DIJ sama dengan XIJ sama dengan XWJ. Yang ketiga adalah perhitungan nilai kriteria benefit dan choice, mengelompokkan jumlah nilai berdasarkan jenisnya. S maksimal I sama dengan sigma NJ sama dengan I Y plus IJ. S maksimal I sama dengan sigma NJ sama dengan I sama dengan 1 X minimal IJ. Yang keempat, menentukan bobot relatif setiap alternatif. Yang kelima, hitung tingkat utilitas. Pembahasan studi kasus penerapan Complex Proportional Assessment COPRAS dalam penentuan kepolisian sektor terbaik. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan kepolisian sektor polsek terbaik pada Polres Deli Serdang dengan menghasilkan keputusan yang benar dan akurat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penulis menerapkan metode COPRAS, Complex Proportional Assessment, pada sistem pendukung keputusan SPK agar dapat mengurangi ketidakpastian di kemudian hari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, metode COPRAS dipilih karena mampu melakukan pengambilan keputusan multikriteria dengan menerapkan peringkat bertahap dan menilai alternatif-alternatif berdasarkan signifikansi serta utilitas. Berikut adalah simulasi daripada penentuan polsek terbaik. Yang pertama, langkah 1, membuat matriks keputusan. Terdapat 12 alternatif, yaitu Polsek Bangun Purba, Polsek Batangkuis, Polsek Beringin, Polsek Biru-Biru, Polsek Galang, Polsek Gunung Meriah, Polsek Lubuk Pakam, Polsek Namorembe, Polsek Pagar Penebau, Polsek Talun Kenas, Polsek Tanjung Morawa, dan Polsek Tiga Juhar. Dan juga terdapat 5 kriteria, yaitu C1 adalah pelayanan polsek, C2 pelayanan penyelesaian tindak pidana, C3 jumlah personel, C4 kebersihan polsek, C5 jumlah tindak pidana. Pada langkah 1 ini menjumlahkan keseluruhan masing-masing hasil kriteria pada alternatif. Jadi, pada C1 dijumlahkan semua keseluruhannya dari alternatif 1 sampai alternatif 12, dan ini hasilnya. Seperti ini, dilanjut sampai C5. Setelah itu, langkah kedua adalah normalisasi matriks keputusan, yaitu alternatif C1 dibagi dengan total alternatif C1. Ini C1 dibagi dengan hasilnya ini. Sama juga dengan C2. Ini dibagi dengan totalnya. Sampai C5. Contohnya, C1 dibagi total hasilnya. Setelah itu, langkah ketiga adalah pembobotan pada matriks yang ternormalisasi. Dengan
rumus hasil normalisasi C1 dikalikan dengan bobot C1. Ini dikali dengan ini, 0,25. Ya. C1 kali 0,25 hasilnya 0,2083. Langkah 4 yaitu memaksimalkan dan meminimalkan. Di sini pada S maksimal adalah menjumlahkan masing-masing alternatif dari C1 sampai C4. Di sini sum tarik hasilnya 0,0620. Setelah itu langkah kelima adalah perhitungan bobot relatif. Pada tabel pertama 0,1 dibagi S minimal. Ini sampai seterusnya. Lalu saya jumlahkan untuk menghitung 1 per S minimal I. Ini S minimal I dikalikan dibagi dengan total ini. Setelah itu pada tabel berikutnya yaitu sigma M I sama dengan 1 S minimal I dibagi S minimal I sigma M I sama dengan 1 per S minimal adalah 0,1 dibagi hasil dari ini yang sudah didapat. Seterusnya, setelah itu pada tabel selanjutnya adalah menghitung hasilnya dari S maksimal ditambah dengan hasil pada tabel sebelumnya. Seterusnya, dan di sini terdapat nilai tertinggi yaitu Qmax. Setelah itu pada langkah ke-6 yaitu hitung utilitas kuantitatif, yaitu UI dibagi Qmax dikali 100. Di sini juga terdapat ranking-rankingnya. Sini dikali Qmax. Dibagi Qmax dikali 100.
sini terlihat kalau Polsek Tanjung Morawa adalah polsek terbaik. Setelah itu, kesimpulannya adalah hasil analisis perbandingan metode COPRAS, metode SMART dan metode COPRAS adalah metode SMART dan metode COPRAS, dua pendekatan dalam sistem pendukung keputusan SPK untuk pengambilan keputusan dengan berbagai kriteria secara objektif namun berbeda dalam cara dan tingkat kesulitan perhitungannya. SMART cenderung lebih mudah karena melibatkan pembobotan, normalisasi, nilai utility, serta secara langsung menghasilkan perankingan sehingga bisa diterapkan dengan cepat dan efisien seperti pada proses pemilihan supplier CV Hamwas Mandiri yang menunjukkan hasil terbaik PT Jamovech. Di sisi lain, COPRAS lebih kompleks karena menggabungkan kriteria benefit dan cost sekaligus melalui normalisasi dan perhitungan utilitas relatif yang menghasilkan peringkat yang lebih mendalam, contohnya pada penentuan kepala sektor polsek terbaik di mana Polsek Tanjung Morawa mendapatkan nilai tertinggi 100% dan Polsek Gunung Meriah terendah 45,293%. Kesimpulannya, SMART lebih unggul dalam hal kesederhanaan dan kecepatan untuk kasus-kasus yang sederhana, sementara COPRAS lebih optimal untuk masalah yang lebih rumit dan memerlukan analisis yang lebih mendalam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.